Halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana kabarnya sobat semua? Gua berharap sobat semua selalu dalam keadaan kesehatan body, soul, spirit yang optimal ya. Optimal sobat IKG. Artinya semuanya 100%. Sekali lagi, body, soul, spirit itu 100% semuanya, bukan 100% dibagi 3. Ibarat motor ya, motor matic. Ada oli motor maticnya, ada oli mesin, ada bensin. Ya, semua tetap pada tempatnya, jadi motornya bisa ngebut Sobat EKG. Sikat. Sobat EKG, tentunya sobat semua masih terus semangat ya mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin, amin. Sobat semua, di sela-sela aktivitas gua mohon maaf ya kalau baru upload lagi jadi nggak nentu nih. Ya, dikarenakan jadwal yang begitu padat ya. Namun padatnya padat enak Sobat EKG, asik gitu ya. Iya, padat bertemu Sobat EKG. Agar sobat semua yang memang membutuhkan inspirasi secara langsung dari gua, yaitu offline, bisa menemukan kembali sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ya, sesi konsultasi offline cukup membawa gua ke sebuah arus kesibukan yang luar biasa ya. Menyenangkan, sekaligus mengharukan. Setiap harinya gua bertemu dengan sobat-sobat lainnya dari berbagai macam pulau di Indonesia. Dan asiknya semakin menambah ilmu dan wawasan gua dan sobat semua yang bertemu. Ya, kalau kita ngobrol sampai lupa waktu, Sobat IKG. Sobat IKG, beberapa hari yang lalu gue sempat ke Bandung ya, ke Cirebon dan Kuningan untuk grounding kembali ya. Karena memang sudah jadwal rutin gue. Namun karena cepat sekali, gue belum sempat ketemu Sobat IKG yang berada di Cirebon dan Kuningan. Kenapa masterku harus rutin ya? Ya, karena di situ adalah bentuk rasa syukur gue, Sobat IKG. Kota Kuningan adalah kota di mana gue ditempa bagai sebuah pedang. Agar apa? Agar tajam, Sobat IKG. Sekali tebas, masalah tuntas. Amin. Sebuah soul dormitory ya, bukan hanya fisik, namun kota tersebut adalah kota di mana gue mengalami perubahan-perubahan pola berpikir, perubahan jalan kehidupan. Sampai Robi dan Sobat IKG lainnya punya ide untuk nextnya. Gimana kalau kita adakan acaranya di Bukit Trijaya, tempat yang selalu master kunjungi. Kita kemah di situ, ngobrol dekat api unggun, bawa bekal. Dan master bisa tunjukkan tempat-tempat yang pernah menjadi bagian proses penempaan di situ. Wih, mantap. Wih, itu mah bisa jadi pakai mobil high ace ya. Rombongan ke tempat di mana gue beli salak, melamun sendiri di Sindang Jawa, kebingungan di Mandi Rancan, makan ketoprak dekat Hotel Sangkanurip, melewati Cijoho, dan mampir ke nasi kasreng di mana adik Pak Apon mengajak gue makan di sana. Luar biasa Sobat IKG. Masih banyak lagi tempat yang luar biasa ya. Menurut gua itu adalah perjalanan gila Sobat IKG. Kenapa gila Bang Master? Ya memang gila. Sobat IKG, sebelum gua lanjutkan kata gila ini, ada baiknya sobat semua lihat ya artinya di Google. Nah, coba sobat lihat artinya di Google. Kata gila itu dalam KBBI bisa bermakna sebagai berikut. A. Gangguan jiwa, sakit ingatan, kurang beres ingatannya, sakit jiwa atau sarafnya terganggu, atau pikirannya nggak normal. Dan B. Tidak biasa, tidak sebagaimana mestinya, berbuat yang bukan-bukan, alias nggak masuk akal. Itu Sobat IKG. Jadi kata gila itu sebetulnya terlepas dari hal-hal biasa menjadi hal yang luar biasa. Tanpa sobat sadari, kata gila sering sekali dipakai untuk hal-hal positif juga Sobat IKG. Bukan hanya hal buruk. Kata gila adalah kata yang sangat ekspresif. Sebuah bentuk ekspresi sobat akan sesuatu yang membagongkan ya. Mind blowing. Mind artinya pikiran. Blowing itu sebuah arti kata yang artinya blasting ya. Kayak letusan, puff ya. Jadi mindnya tuh blowing, berarti udah gila tuh. Seperti melewati batas-batas diri Sobat IKG. Batas kewajaran, transpersonal, sebuah pemahaman jiwa yang melebihi kapasitas diri, yaitu kegilaan yang menabrak batas-batas sensor nalar manusia, sampai manusia bisa menerima sebagai pengalaman spiritual. Menakutkan pada awalnya, mengerikan bahkan, mencemaskan. Nggak enak Sobat IKG. Jadi ya tadinya gue tuh pengen ngomong soal pembahasan spiritual awakening, sebuah pemahaman jiwa yang misterius
yang dalam sekali Sobat TKG. Tapi kayaknya gue belum siap ya. Kenapa? Karena gue astronot Sobat TKG. Proses spiritual awakening itu gak enak Sobat TKG. Kalau ada orang bisa menjelaskan spiritual awakening dengan gamblangnya, kayaknya gak gitu deh. Menurut gue ya Sobat TKG. Hari ini gue mau membahas topik kegilaan aja ya, yang berada di tataran atas dalam sebuah pemikiran sadar dan prasadar. Jadi gue gak mau masuk sampai yang ketidak sadar nih. Namun sekali lagi, tujuan topik ini pun harusnya berawal dari niat baik hingga ujungnya menghasilkan wujud yang baik. Itu kata kuncinya Sobat TKG. Bang, kenapa niat saya yang baik tapi kadang-kadang disalahartikan ya? Atau bahkan mungkin menjadi sebuah pengkhianatan terhadap saya? Atau Bang Master, gue nyesel banget. Kenapa ruang dan waktu tidak berpihak kepada gue ya? Ya itulah hidup. Apa boleh buat? Teh kambing dibulat-bulat. Untuk memahami hal begini memang lu perlu pemikiran yang gila Sobat TKG, agar lu gak sentimental. 3 hal dalam kehidupan manusia yang membuat manusia terluka secara batin adalah: yang pertama, masa lalu. Yang kedua, keputusan. Dan yang ketiga adalah sentimental Sobat TKG. Sekali lagi, masa lalu, keputusan, dan sentimental. Menurut manusia, luka batin itu timbul di masa lalu, namun hidup di masa sekarang bahkan menggerogoti masa depan. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, mereka berjalan seperti untaian paradoks. Pada akhirnya waktu juga seperti ruang. Namun akhirnya manusia menambahkannya dengan waktu maju dan waktu mundur, angka 1 sampai dengan angka 12. Oleh sebab itu, kejadian di masa waktu yang mundur, yang memang terjadi di masa sekarang kala itu ya, di masa sekarang kala itu, sekaligus masa depan ketika menurut kita belum terjadi, kita bertemu dengan sebuah pengalaman, sebuah kejadian, peristiwa yang membuat soul kita tergores bahkan robek. Sakit luar biasa Sobat TKG. Karena soul, perasaan, memang semu karena imaterial. Luka batin tidak semudah luka fisik. Diobatin pakai obat merah bisa sembuh. Set judul amat ya obat merah. Betadine deh yang agak baruan ya. Masa itu, waktu itu ada sebuah peristiwa, lalu kita berpikir, andai saja saya tidak berada di masa itu, atau menerima dia sebagai seorang kekasih, atau mengizinkan orang itu, atau saya tidak berurusan dengan orang itu, atau yang pada akhirnya keputusan adalah keputusan yang salah. Mengapa saya sendiri yang salah dalam mengambil keputusan? Lalu kita mencoba mengobservasinya. Tidak hanya saya, tapi kenapa dia begitu? Gua tolol, gua bego, goblok. Dan tanpa kita sadari Sobat TKG, air mata jatuh perlahan sampai deras, mewakili rasa sentimental yang memang menyentil hingga luka batin itu terjadi. Tidak ada manusia yang dapat menghindari dari luka batin. Gak ada yang luput Sobat TKG, gak ada. Bahkan preman yang sok kuat dan bertindak semena-mena sama orang lain alias kayak jagoan, pastinya dia menangis kalau teringat sebuah luka batin. Karena bisa jadi preman itu ternyata juga timbul dari luka batin Sobat TKG. Mengobservasi keputusan yang akhirnya manusia mulai berkenalan dan akrab dengan sebuah rasa yang namanya sentimental. Iya, sentimental, menyentil, dan membawa kita terus berlayar sampai kita menemui hal-hal yang mempengaruhi kondisi fisik manusia itu sendiri. Bisa jadi badannya kurus, atau sebaliknya, semua berasal dari kejiwaan. Di atasnya jiwa itu ada mental state. Sobat EKG, luka batin sebenarnya hanyalah serangkaian kejadian di mana ujungnya kita berusaha menolaknya, resistance. Jiwa kita nggak mau terima, sehingga terluka sampai akhirnya menjadi ingatan yang selalu diberi rasa. Ada impact dari luka batin ini. Ya, tanpa sobat sadari, luka batin
banyak sekali mempengaruhi kestabilan body, soul, dan spirit. Kita jadi sakit, rejeki mampet, keyakinan kita terkuras sampai gak ada lagi yang bisa kita pegang. Akhirnya berujung pada obat-obatan, dari sakit jiwa sampai sakit fisik. Beberapa klien gua yang gua kategorikan menjadi pasien pun bercerita, "Saya ingin lepas dari ini semua, Master." Apa itu? Brek. Ditaruh di meja ya. Obat. Banyak banget dah. Gua jawab, "Sikat. Ayo, lu gua bantuin. Biar setiap yang masuk ke dalam tubuh lu menjadi arus kebahagiaan." Lalu pertanyaannya, bagaimana membuat luka menjadi suka, duka menjadi cita? Luka batin meninggalkan residu, Sobat EKG. Sesuatu yang tertinggal. Bisa jadi namanya ampas ya. Endapan. Mana ada yang mau sama ampas, Sobat EKG? Kalau ampas kecap ya, itu enak, makanan khas dari Cirebon. Gue suka banget ya, pakai potongan cabai rawit merah. Cara menghilangkan residu adalah dengan menerima kenyataan tersebut sekaligus melepasnya. Relakan, Sobat EKG, karena itu ampas. Ampas. Yalah, ampas. Lalu yang berikutnya adalah dengan ngobrol, Sobat EKG. Ngobrol sama orang yang mau mendengarkan. Dari ngobrol, Sobat EKG kan menjadi lebih ringan. Ngobrol ya, bukan debat ya. Biasanya ngobrol sama teman yang ngerti sama yang halus-halus itu tuh, Sobat EKG, yang halus-halus. Ngobrol sama psikolog, atau bahkan ngobrol sama seseorang yang spiritualis ya. Ya, karena memang luka batin bukan luka body, goib, Sobat EKG, gak kelihatan. Itulah sebabnya ketika gue mulai ngobrol sama klien gue yang gue kategorikan sebagai pasien, kita harus dalam keadaan yang santai, tenang, Sobat EKG, tenang. Ya, walau gue gak punya ruang praktek khusus ya, tapi obrolan itu akan menjadi diskusi yang santai sehingga dapat meringankan beban. Lalu jadi sembuh, Sobat EKG, jadi sehat kembali. Karena toh pada akhirnya gue harus memberikan alternate bahwa masih banyak yang bisa membuat kita bahagia daripada mengingat luka batin tersebut. Gue jadi teringat lagunya Paul Young ya, judulnya Every Time You Go. Wah, yang angkatan gue pasti tahu nih Paul Young. Di situ ada lirik yang bagus ya. Kata dia, jika kita bisa menyelesaikan banyak masalah dan apapun masalah dalam kehidupan kita, kenapa kita harus kehilangan banyak sekali air mata? Gitu, Sobat EKG. Nih, petikan lagunya gini ya. If we can solve any problem, then why do we lose so many tears? Berikutnya, Sobat EKG, dalam hidup ada yang namanya substitute, pengganti yang bisa sekaligus menjadi pengobat luka batin. Substitute itu bisa manusia atau orang lain, bisa juga jadi keadaan, bisa benda, bahkan bisa keyakinan yang mengarah ke sebuah penyembuhan, remedy, healing. Setelah Sobat EKG melepaskan ampasnya, sekarang Sobat EKG kudu fokus kepada substitutnya. Iya, sebuah body, soul, spirit, masa dan masa, kejadian, ruang, waktu yang lebih bahagia. Itulah sebabnya di EKG gue selalu bilang, ada saatnya Sobat EKG menangis, Sobat EKG. Menangis bahkan mewek. Bukan karena sumpek dan ampas. Bukan. Tapi Sobat EKG menangis karena Sobat EKG terharu. Sobat sudah berada di tempat dan kesadaran yang berbeda. Bahagia luar biasa, Sobat. Suka dan duka, gua berhasil. Sobat EKG, katakan pada diri sendiri, masa lalu, keputusan, cukup sentimentalnya. Karena hari ini saya sudah bisa menerima untuk melepasnya.
Luka batin saya adalah pengalaman yang membuat saya semakin tumbuh lebih baik. Dan saya yakin dalam hidup yang terus berputar, luka batin saya bertransformasi menjadi kehidupan saya yang luar biasa. Saya sehat, saya kuat, saya tenang dan damai, saya kaya raya luar biasa. Saya yakin. So, Sobat IKG, jadiin ampas itu jadi ampas kecap. Kalau nggak tahu ampas kecap, cari di Google ya. Beuh, rasanya luar biasa Sobat IKG. Enak Sobat IKG. Ya, Sobat IKG, gue kasih bonus ya. Waktu gue grounding di Cirebon nih ada video. Saat itu gue makan ampas kecap ya. Di daerah Cangkring, Cirebon, ada nasi jamblang, namanya nasi jamblang Ibu Nur. Luar biasa. Sobat IKG, gue mau titip ya. Ubah ampas menjadi impas. Dengan apa? Dengan menerima sekaligus melepas. Ayolah sobat semua, pikirin yang senang-senang aja Sobat IKG, pikirin yang senang-senang. Ada gue di sini, ada Sobat IKG yang lain yang sampai hari ini mereka adalah sobat-sobat yang sama, yang selalu berpegang teguh, ingin hidupnya lebih bahagia. Dan gue yakin, energi akan mengalir kepada fokus dan tujuan kita, yaitu bahagia. Salam dari gue, Sobat IKG, terus semangat dalam mengarungi kehidupan, demi mewujudkan mimpi. Emang kudu gila. Hey, if we can solve any problem, then why do we lose humanity?